Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Musafa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kelas PAI 6K1 UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 17 September 2024, akan melaksanakan PPL 1 dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama belajar PAIBB seperti biasa. Seperti biasanya juga, ya, kita akan tanyakan kabar dan tolong dijawab dengan semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, terus berkarya. Yes, aku bisa. Selanjutnya, pembelajaran kita tidak akan menambah kemanfaatan kalau kita tidak berdoa. Maka mari berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita cek kehadiran dulu, ya. Kelas ini berapa jumlahnya, ya? 32. Hadir semua? Alhamdulillah, berarti nihil untuk hari ini. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita akan bertadarus. Nah, Al-Quran surat pilihan yang hari ini pengusaha pilih adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Silakan Al-Qurannya dibuka dulu. Sudah dibuka semua? Sudah. Nah, baik, hari ini siapa ya yang memimpin? Oke, ya, Mbak Ina, silakan. Silakan ikuti bacaan dari Mbak Ina. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Mbak Ina sudah memimpin. Silakan ditutup kembali Al-Qur'annya. Baik anak, materi kita hari ini di bab kedua yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebagai pertanyaan pemantik atau pengetahuan awal kalian, Pak Musa akan bertanya, apakah yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang sudah punya pengalaman? Banyak ya? Oke, ya, Mbak Azilia, coba. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Oke, tepuk tangan dulu tuh Mbak Azilia. Awal ya, dari bahasa pertanyaan itu memang bisa kita ambil sebagai pengetahuan awal bahwa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu
kita meyakini bahwa Allah benar-benar menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Baik, cukup satu aja. Berikutnya, cakupan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan belajar bersama tentang pengertian, kemudian sejarah, cara mencintai Al-Quran, membangun hubungan dengan orang yang beriman dengan kitab terdahulu, menampilkan perilaku terpuji dan toleran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, kegiatan kita dengan diskusi kelompok. Untuk penilaiannya, nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bisa dipahami, anak? Bisa. Ya, oke, kita lanjutkan. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dengan materi yang ada, maka kita nanti full dengan diskusi kelompok. Kita bagi kelompoknya menjadi 6. Baik, ya, coba Pak Musa bantu. Ini nanti kelompok 1 ya, Mas ya. Ini kelompok 2 ya. Nah, yang belakang nanti kelompok 3 ya. Kelompok 4 ini yang putri sini, kelompok 5 sini, kelompok 6 yang belakang. Baik. Nah, ini nanti diingat-ingat kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Baik, kita lanjutkan. Infografis. Silakan dibuka buku paket halaman 33. Diamati di sana di infografis. Kamu boleh pilih mau melihat di buku paket atau melihat tampilan di layar. Ya. Infografis, menjadi pencinta Al-Quran yang toleran. Ada hal-hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama nanti bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci, baik Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa dan Ibrahim, dan Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya yang keempat, mencintai Al-Quran dari membaca, memahami, mentadaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian buah cinta Al-Quran. Setelah kita mencintai Al-Quran dengan berbagai cara, buah cinta Al-Quran adalah munculnya akhlak mulia dan memahami perbedaan dengan umat yang meyakini kitab suci yang berbeda. Ini infografis ya, yang sudah kita amati. Untuk selanjutnya, nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Setiap kita pembelajaran pasti ramai, cakep, cantik muncul, yaitu pantun pemantik. Ya, sudah dibuka? Sudah siap? Ya, pokoknya harus siap semua. Siapa yang siap nanti yang membacakan. Baik, ada 4 alinea anak. Berarti ada 4 anak nanti yang mewakili kalian. Coba kita mulai dari yang pertama. Siapa yang akan bacakan? Saya, Pak. Oke ya, Mas Dita akan membacakan. Siap untuk menjawab? Cakep, begitu? Siap. Ya, Mas Dita, dimulai. Untuk menghilangkan virus dan kuman. Cakep. Membasuh tangan dengan sabun cuci. Cakep. Manusia hidup perlu pedoman. Cakep. Pedoman dari Allah kitab suci. Cakep, Mas Dita. Selanjutnya kita masuk di pantun yang kedua. Kita masih cak dulu lah ya. Oke, berarti masih yang putra. Siapa yang pakai? Saya, Pak. Oke, Mas Sidik pakai toh. Ya. Ya, Mas Sidik akan membacakan pantun. Bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan. Cakep. Kebiasaan yang harus dilakukan. Cakep. Dua cara beriman pada Al-Quran. Cakep. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Cakep. Kalau tadi dua sudah cakep-cakep, sekarang kita ganti yang cantik-cantik. Kita ke yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Coba siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Oke ya, Mbak Selvi ya. Oke ya.
Siap-siap cantiknya ya. Oke, 1, 2, 3. Olahraga rutin ayo dilakukan. Cantik. Tingkatkan imun dan jaga kesehatan. Cantik. 4 kitab suci Allah turunkan. Cantik. Pada nabi dan zaman yang berlainan. Cantik. Ya, terima kasih tepuk tangan. Selvi sudah membacakan pantun. Terakhir sebelum kita ulas tentang pantun ini, siapa yang mau membacakan? Yuk. Saya Pak. Oke ya, Pak Sari, silakan ya. Dengarkan dulu. Jangan lupa cantiknya ya. Oke, coba 1, 2, 3. Membuka pintu gunakan kunci. Cantik. Kunci disimpan di bawah koran. Cantik. Yakini semua kitab suci. Cantik. Pahami dan amalkan Al-Quran. Cantik. Ya, tepuk tangan dulu, Pak Sari. Jangan tepuk tangan dulu, Ustaznya. Baik. Memang terlihat hanya sebuah pantun ya. Tetapi ternyata pantun ini berisikan hal-hal yang memotivasi kita semua untuk mencintai Al-Quran. Diawali dengan kita mengimani kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para Rasul. Yang kemudian juga nanti dari keimanan ini kita bisa memahami, mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya, berikutnya masih suasana yang seru juga biasanya kalau seperti ini. Baik, Pak Musa mintain, buatlah satu pantun nasihat untuk temanmu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Silahkan digeser sesuai hitungan 1, 2, 3, 4. Ini nanti kalau sudah selesai, kamu fokus yang atas dulu. Sudah siap? Satu saja pantun. Ingat, pantun ini terdiri dari 4 baris. Ya. Silakan dibuat 1, 2, 3. Silakan dibuat. Oke, Pak Musa mau lihat juga cara pembuatan kamu bagaimana. Oke. Wah, Mbak Alia senyum-senyum ini pasti pantunnya lucu ini nanti. Iya. Oke. Buat. Ya. Ditulis. Ya. Ditulis. Belum punya ide, Pak. Coba kamu bayangkan, ya, tentang ide membuat pantun. Bisa melihat dari situ. Poinnya adalah tentang materi kita, yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Jadi harus nyambung ya, harus nyambung. Wah, Mas Vincent, wah sudah 2 baris, luar biasa. Wah, Mas Mati, wah hampir selesai. Oke. Ya, oke. Mas, ini ya, potong rambut ya. Nah, ini sudah panjang, ini terlihat panjang. Potong rambut. Ya, oke. Wah, Mas Yuda sudah selesai ya. Mas Yuda keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Tidak pernah bolos kan ya? Ya, alhamdulillah. Ya, hampir selesai. Ya. Luar biasa. Wah, sudah selesai, Mas Fazli sudah selesai. Wah, pantunnya lucu juga ini kayaknya kalau dibacakan ini, Mas. Luar biasa. Sudah selesai? Sudah. Oke. Siap dibacakan pantunnya oleh temanmu? Ya. Baik, kalau siap biar nanti kamu juga tidak bisa menebak siapa yang mau membacakan. Tapi kamu tahunya kan dihitung 4. Tapi arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Nah, sekarang Pak Musa tentukan. Yang barisan depan ke kanan. Nah, yang barisan belakangnya ke kiri. Barisan terakhir, barisan ketiga ke kanan lagi, nanti yang pojok mengumpulkan. Siap? Siap. Diangkat bukunya. Diangkat bukunya dalam hitungan 1, digeser. 2, geser lagi. 3, geser lagi. 4, cukup. Ya, oke, yuk. Wah, ini kurirnya, yuk dikirim ke depan. Ya. Yuk dibagikan kalian, 4, dibagi 4, sudah pegang masing-masing. Ya. Sesuai urutan. Ya, oke. Baik.
Ya, sudah ya? Ya, coba dilihat dulu itu hasil karya temanmu tentang pantun hari ini. Ada yang lucu? Ada? Ya. Ada lucu-lucu pasti ini karyanya ya. Nah, baik, coba siapa yang mau membacakan pantun? Yo, Acung. Wah, berarti ini semangat semua ini. Mas Angga aja, Mas Angga ini senyum-senyum kayaknya lucu banget ini pantunnya. Ya, baik, Mas Angga mau membacakan pantun dari temannya. Silakan disimak dengan baik-baik. Kita beri semangat dengan cakep, gitu ya. Yo, silakan Mas Angga. Jalan-jalan ke Penggelan. Bukan ya, apa yang lanjut? Mampir dulu ke Bu Endang. Jangan warung makan ya. Iya. Jalan-jalan ke Penggelan mau makan ternyata. Oke, yang lanjut. Kalau suka baca Al-Quran. Cakep. Jadi bahagia dan juga tenang. Oke, cakep. Tepuk tangan luar biasa. Bagus sekali ini ternyata ya. Jalan-jalan ke Penggelan berarti ke tempat kita. Ini sangat luar biasa karyanya. Mampirnya ke Bu Endang berarti kira-kira mau makan karena itu kan warungnya Bu Endang tempat makan kan ya. Nah, ternyata isinya apa Mas tadi? Isinya apa? Kalau suka baca Al-Quran. Kalau suka baca Al-Quran, hati hati bahagia dan juga tenang, sangat menyentuh. Berarti ini kita urutkan punya siapa ini? Mas Fahri. Wah, selamat Mas Fahri, luar biasa. Karya luar biasa. Tepuk tangan Mas Fahri. Kalau kita mau baca Al-Quran, hati kita akan tenang dan bahagia. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita masuk di rubrik Mari Bertafakur. Silakan dibuka. Kamu mau baca di paket atau lihat di papan boleh. Silakan dibaca, dihayati. Rubrik Mari Bertafakur. Sudah selesai? Sudah selesai bacanya? Alhamdulillah. Baik. Dari rubrik Mari Bertafakur ini, bahwa di rubrik itu berkaitan dengan adanya sebuah komunitas pemuda di kota Depok yang bernama Laskar Berani Hijrah atau LBH yang membina anak-anak pang yang tadinya berkeliaran di jalan, kemudian dibina, bahkan diajari membaca Al-Quran, hingga akhirnya banyak di antara mereka yang mulai menghafalkan Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Coba Pak Musa tanya, kira-kira ada tidak ya lembaga seperti ini atau kisah seperti ini di tempat kalian? Tidak ada, jelas tidak ada. Tidak ada. Oke ya. Berarti ini sangat luar biasa ya. Oke, tepuk tangan. Ternyata sangat inspiratif karena ternyata di tempat kalian juga nggak ada. Di tempat kalian tidak ada, artinya ini sangat istimewa. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita berproses tadi ya dari awal sampai di Mari Bertafakur, ada 3 kata kunci dalam pembelajaran kita, yaitu tentang iman kepada kita, generasi pencinta Al-Quran, dan generasi toleran. Seperti yang sudah Pak Musa sampaikan, kegiatan kita adalah nanti diskusi kelompok. Maka diskusi kelompok kita nanti materi diskusinya 1. Mana iman kepada kitab Allah. 2. Sejarah diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul. Sebagai bahan bacaannya nanti bisa membuka buku paket halaman 36 sampai 41. Tadi sudah Pak Musa bagi kelompok, silakan kelompoknya, ya Mas, silakan. Kelompok 1 kursinya kamu ada di sana, bukunya di bawah. Kelompok 2, barangkali kelompok lainnya juga sama ini dibalik kursinya. Nah, kelompok balik kursinya. Nah, jangan-jangan, ya betul Mas, betul. Digeser juga ya.
Kami semua dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari
diawali salam juga diakhiri dengan salam. Baik, kita sambut kelompok 4 terakhir untuk mempresentasikan hari pelajaran kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Pengertian: iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Sejarah: jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Keutamaan Al-Qur'an yaitu isi kandungannya lengkap karena mencangkup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Susunan bahasanya yang sangat indah, membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, untuk kelompok 4 presentasinya lengkap, jelas ya, dan lantang. Ya, harusnya kalau presentasi seperti itu ya, seperti kelompok 4, jadi jelas, lantang, dan semua aspek mengena. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk semua. Kita kuatkan lagi bahwa keistimewaan Al-Quran, susunan bahasanya sangat indah, berlaku universal untuk siapa saja dan di mana saja, berlaku sepanjang zaman, tetap relevan dari sejak diturunkan hingga akhir zaman, terjaga keasliannya, membacanya adalah materi penguatan pada hari ini. Selanjutnya nama-nama Al-Quran, ada Alkitab yang berarti bacaan, Asyifa berarti pengobat, Al-Huda berarti petunjuk, Al-Bayan berarti penjelas, Al-Furqan berarti pembeda. Kemudian selain kitab ada juga suhuf. Tadi sebagian atau bahkan kelompok yang tadi presentasi belum membahas situ ya. Suhuf ya. Selain kitab ada suhuf. Diturunkan pada siapa? Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Lalu apa bedanya antara kitab dengan suhuf? Bedanya begini, kalau kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Ya, refleksi pembelajaran kita. Ayo, mari bersama-sama kita sebagai umat Islam mengamalkan apa yang menjadi ajaran kita di umat Islam yang bersumber dari Al-Quran sebagai kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu berdasarkan pengertian yang sudah kamu ketahui, berdasarkan sejarah yang ada, semakin menguatkan keimanan kamu kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk penilaian, silahkan kamu kerjakan LKPD halaman 8 sampai 11 dari aktivitas 1 sampai dengan uji kompetensi. Silakan tempat duduknya bisa kembali. Ya, ini individu tidak kelompok. Ya, silakan. Yang kelompok 6, kelompok 3 silakan dikembalikan. Ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Dibuka KPD-nya.
Ya, terima kasih. Ya, sudah dikerjakan. Tetapi untuk penilaiannya kita akan lakukan di pertemuan berikutnya. Dengan ya, gambaran pertemuan berikutnya adalah kita akan nanti mempelajari dan berdiskusi tentang cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan terhadap orang yang beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, selain tadi yang LKPD, barangkali ada yang belum selesai, diselesaikan di rumah. Pak Musa memberikan tugas tambahan untuk mengerjakan buku paket halaman 50 sampai 54. Mudah-mudahan semua sehat, jadi nanti bisa mengerjakan tugas dengan baik. Allahumma amin. Nah, sekian dan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pak Mustafa Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.